Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Khairani Rahman dengan NIM 253701111, Prodi IPS. Saya akan menjelaskan dari mata kuliah geografi mengenai pembelajaran tentang geografi lingkungan, sistem pengelolaan dan penerapan. Jadi yang pertama itu ada namanya definisi dan sistem lingkungan. Apa itu definisi lingkungan? Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan mencakup komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi. Terus, sistem lingkungan. Lingkungan bekerja sebagai suatu sistem yang kompleks dan saling terkait. Komponen sistem lingkungan. Komponen sistem lingkungan itu ada atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer, antroposfer. Atmosfer itu apa? Lapisan udara yang menyelimuti bumi, mengatur iklim dan cuaca. Litosfer itu apa? Lapisan batuan dan tanah permukaan bumi. Terus biosfer. Biosfer itu apa? Zona kehidupan yang mencakup semua makhluk hidup. Antroposfer, lingkungan yang dipengaruhi terciptakan manusia. Terus selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip sistem lingkungan. Yang pertama itu ada interkoneksi. Semua komponen saling berhubungan dan mempengaruhi. Terus ada keseimbangan dinamis, rantai sebab akibat, dan input proses output. Serta daya dukung. Daya dukung itu apa? Kemampuan lingkungan menopang kehidupan terbatas. Ekosistem sebagai sistem lingkungan. Ekosistem adalah unit fungsional dasar dalam sistem lingkungan, terdiri dari komunitas organisme yang berinteraksi dengan lingkungan melalui aliran energi dan siklus materi, seperti produsen, konsumen, dekomposer, dan komponen abiotik. Terus yang kedua kita akan membahas pengelolaan sumber daya alam. Pertama itu berdasarkan sifatnya, ada yang terbarukan dan ada yang tidak terbarukan. Sumber daya terbarukan itu apa? Dapat dipulihkan secara alami seperti hutan, air, tanah, perikanan. Terus kalau misalnya yang tidak terbarukan itu contohnya minyak bumi, gas alam, mineral, batu bara, itu tuh tidak bisa diperbarui dalam waktu singkat. Terus berdasarkan potensi, sumber daya materi itu ada seperti kayu, mineral, kalau energi seperti matahari, angin, fosil. Kalau daya ruang, lahan untuk permukiman, pertanian. Strategi pengelolaan itu, pertama itu ada untuk sumber daya terbarukan, seperti pengaturan kuota dan musim panen, reboisasi, sistem pertanian berkelanjutan, pengelolaan daerah aliran sungai atau DAS, penetapan kawasan konservasi. Apa tantangan pengelolaan? Pertama itu ada konflik kepentingan ekonomi versus konservasi. Terus ada pertumbuhan populasi dan konsumsi, perubahan iklim global, lemahnya penegakan hukum lingkungan, dan kesenjangan akses terhadap sumber daya. Setelah itu, jadi kesimpulannya dapat saya ambil, ilmu geografi memberikan kerangka kerja spasial yang esensial untuk memahami, menganalisis, dan menyelesaikan masalah di dalam lingkungan secara holistik dan terintegrasi. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.